Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama penjaga kabar kuburan. Kabar dari komplek makam Syekh Marwan Ali Menawi di Desa Buluh Pesantren, Kabupaten Kebumen. Salah satu tokoh zuriah Wali Songo yang bisa kita perlihatkan di sini. Biasa setiap tahun diadakan haul atau peringatan dari Syekh Marwan Ali Maknawi yang menurunkan beberapa kiai, banyak kiai di Kebumen, termasuk di dalamnya ada Syekh Abdul Kahfi Awal, Syekh Abdul Kahfi Sani, yang itu menjadi tokoh penting di Kabupaten Kebumen. Nasab garisnya tersambung ke atas sampai ke Sunan Gresik, kalau kita bisa melihat peta yang ada di komplek ini. Jadi ini sebuah gambaran betapa sebenarnya zuriah Wali Songo yang nasabnya tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu tradisi yang tidak bisa dihapus begitu saja, yakni setiap tahun menjelang bulan puasa diadakan haul atau peringatan mengingat kembali bagaimana satu garis nasab yang terus dipertahankan, diperlakukan dengan benar, itu justru akan mengingatkan semua zuriatnya berada pada keyakinan yang sama. Mereka memiliki darah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa ingat bahwa hidup dan mati seseorang itu pasti, tetapi pada saat kita mengingat siapa leluhur kita, disitulah sebenarnya selalu diingat gambaran Syekh Marwan Ali Menawi itu ketika ditarik ke atas. Saya tidak tahu persis dengan pohon nasab yang seperti ini apakah menggambarkan turunan keberapa, tapi tidak paham. Tapi pada saat kita harus melihat ke atas, di situ garis Syekh Marwan Ali Maknawi itu dominan dari Nabi Muhammad, jadi dari jalur ini yang saya tidak tahu persis ini jalurnya apakah dari Hasan atau Husain kalau membaca pohon nasab yang seperti ini, tetapi yang diyakini bahwa Syekh Marwan Ali Menawi ini jelas keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang di sini menurunkan kiai-kiai di Kebumen berdasarkan pohon nasab yang seperti inilah. Kemarin dalam video sebelumnya saya sudah bercerita bahwa pada saat paman saya yang juga zuriah dari Syekh Marwan Ali Menawi ini ingin menuliskan Mbah Sun Haji itu kok di sini tidak tertera, itu karena ternyata Mbah Sun Haji itu jalurnya itu dari Sunan Gunung Jati, ya. Nah, sedangkan yang di sini itu jalurnya ada di sini Sunan Bonang, kan. Ada ya, yang di sini yang tertera jalurnya jalur Sunan Bonang. Nah, karena itulah setiap kali haul di sini tidak pernah ada pengagung-agungan nasab. Yang selalu disampaikan ketika kita mengadakan haul ke Syekh Marwan Ali Menawi itu adalah bagaimana kita meneladani perilaku ajaran-ajaran beliau sebagai umat Muhammad, umat Rasulullah yang senantiasa mentradisikan ajaran-ajaran para wali songo yang selama ini sudah bisa kita rasakan betul. Jadi kalau melihat nasab yang seperti ini, jadi acara-acara haul di desa di Dukuh Banjursari, ini namanya Dukuh Banjursari, komplek makam Syekh Marwan Ali Menawi ini, selalu yang disampaikan
bagaimana lita'arofu, sama seperti pesan Kiai Haji Sun Haji itu adalah bagaimana kita lita'arofu kepada sesama, terutama dulu kepada zuriah Syekh Marwan dulu deh, untuk bisa kumpul bersama. Sebuah kesempatan yang saya yakin jarang dilakukan, tetapi itu hanyalah mengajarkan bagaimana lita'arofu. Tapi belakangan pada saat orang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah tapi dipertanyakan garis nasabnya dari mana, itu tidak bisa jelas, terjadi perdebatan panjang sampai hari ini. Dan yang terakhir, bagaimana nasab Ba'alawi ternyata ditemukan beberapa fakta tertolak nasabnya sebagai keturunan Rasulullah. Di sini ketika saya menemukan bahwa ternyata kalau saya biasa mengikuti khol di sini, dan kalau merujuknya kepada jalur Syekh Marwan Ali Menawi, ini urutan canggah itu sudah, karena Syekh Marwan Ali Menawi memiliki putra Imam Syuhada, ini Imam Syuhada. Lalu Kiai Khotim itu yang saya yakini kemarin di video sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada zuriyah Bani Khotim, itu jalurnya ke Imam Syuhada gitu kan, jalurnya ke Imam Syuhada. Jadi ini sudah jauh, jadi sudah berapa turunan saya tidak tahu, tetapi yang pasti dari Bani Khotim terutama ada arisan keluarga, dan saya sudah mulai mengingatkan bahwa ayolah apa yang diajarkan oleh simbah-simbah kita dahulu. Kita tidak alim, kita mungkin juga tidak menjadi kiai, tetapi yang penting akhlak Rasulullah itu yang senantiasa harus diteladani. Kita tidak akan mengagung-agungkan nasab, tetapi justru dengan nasab itulah mengingatkan kita agar kita senantiasa ya tawadhu terhadap orang tua dan tradisi-tradisi di sini. Ya, kalau di makam seperti ini tentu yang diingat hanyalah mati. Dan pada saat kita melihat moyang kita itu memang dari darah Nabi, yang harus kita ingat tidak lain bagaimana kita menjaga kesucian dzurriyyah Nabi itu dari perilaku yang akhlakul karimah. Kalau ada ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddata wa rahmah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dari ayat yang biasa dibaca ketika akan ada akad nikah itu, yang kemudian membuat saya berpikir di tempat ini dari perjodohan memunculkan mawaddah warohmah. Mawaddah warohmah itu ternyata adalah juga termasuk DNA. Jadi kalau memang yakin keturunan Rasulullah, tentu tidak akan takut melakukan tes DNA kalau kita mengklaim sebagai dzurriyyah Rasulullah. Justru para cucu Syekh Marwan di sini yang yakin terus masuk dzurriyyah Rasulullah, pada saat harus melakukan tes DNA itu justru takut ketika itu memang betul terbukti punya darah Rasulullah tapi tidak bisa menjaga kesucian darah itu, ya tentu saja malu. Tetapi kalau tes DNA dengan meyakini kita itu dzurriyyah Rasulullah, yang harus dilakukan pertama ya harus berjuang
selama hidupnya untuk tetap menjaga kesucian Rasulullah. Jadi tes DNA, siapa takut kalau memang terutama ini di tempat ini saya hanya pesan kepada Bahar Smith. Andai toh memang ente ya Bahar Smith betul Rasulullah, keturunan Rasulullah, ada darah Rasulullah, mulailah teladani akhlak Rasulullah yang tidak pernah mencaci, tidak pernah memaki orang, apalagi sesama muslim, dan tentu tidak akan pernah untuk menyakiti sesama muslim, apalagi sesama zuriyah Rasul. Andai toh tidak benar, ya bertobatlah. Sebagai Habib tentu harus mencintai zuriyah Rasul. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran, inilah pohon nasab yang bisa kami sampaikan. Komplek Syekh Marwan Ali Menawi yang nasabnya tersambung ke garis yang paling dekat itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini menggambarkan pohon yang saya yakin ini valid, bukan karangan, karena ada tradisi kita senantiasa mengadakan haul pertemuan setiap tahun sekali, mengumpulkan